Hai bro, apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Oke, di hadapan kita ini ada modul-modul ampli ya bro, bekas ini. Ini dari rosokan sebetulnya, tapi sudah saya cuci untuk memperjelas kondisinya saja. Modul-modul seperti ini ya, juga yang lain-lain buat TV atau apa itu banyak sebetulnya di pengepul-pengepul itu. Kenapa saya bicara seperti ini? Sebetulnya ini saya ingin share untuk teman-teman pemula atau yang hobi, yang sedang pengen belajar servis, yang penting hobi di bidang elektronik ya. Jadi ketika kalian ingin belajar, sebaiknya cari-cari hal seperti ini saja bro. Ini murah-murah kok, kemarin ya banyak debunya ini. Cuman 10.000 ini, dua ini. Setelah saya cuci belum saya cek, yang ini tampak jelas bro malah. Setelah saya cuci yang tampak jelas ini, airnya terbakar, kemudian ini TR untuk bias servo meledak. Terus ini juga tembus, kebakar. Ini juga kosong. Oke. Untuk contoh pertama, jadi untuk istilahnya membenahi atau servis atau menormalkan kembali ya bro. Ini penting untuk langkah-langkahnya, terutama langkah-langkahnya ya untuk pemula. Saya contohkan dari yang paling sederhana saja ya bro. Ini kebetulan menggunakan IC 2030, biasanya TDI ini bro. Melihat dari 2 elko dioda 4 biasanya simetris ini. Tegangan input AC 16,5. Yang dimaksud AC 16,5 ini dari trafo ya bro. Bentar. Contohnya seperti ini. Dari trafo ini kan ini masih AC bro, cuma tegangannya sudah turun. Kalau input AC-nya kan 220. Output yang dari trafo ini disebut AC, cuma tegangan rendah ya bro, yang akan masuk ke di like juga kit subscribe ampli. Gelur. Karena ini 16,5, itu artinya bisa diambilkan biasanya dari 15. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Jangan tiba-tiba langsung dipasang tegangan tinggi. Kalau perlu ditaruh di 12 dulu. Itu untuk servis ya. Untuk jaga-jaga istilahnya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, saya tambah kekurangan-kekurangan yang hilang. Langkah pertama, sebaiknya kita memastikan apakah IC ini normal atau tidak. Karena di sini tidak terbakar, juga tidak ada apa-apa. Setelah saya cuci bersih, tampak semua dan sepertinya baik-baik saja. Entah kenapa dirosokkan. Ya seperti itulah, kadang dapat bagus, kadang juga parah. Cara mengeceknya untuk pemula ya. Untuk ngecek pertama kali kita bisa gunakan posisi auto juga bisa, posisi ohmmeter juga bisa, posisi dioda juga bisa. Oke, langkah termudah ya. Kita tengok kaki IC jalur tegangan min plus ya bro. Tanpa elko loh ya, elkonya dilepas. Nah, di sini masih menunjukkan hambatan tinggi ya, bro. Ukurannya masih mega. Itu artinya jadi ukurannya masih di mega ohm. Walaupun dibalik juga tetap ini, bro.
Nah, itu artinya karena masih menunjukkan hambatan tinggi bahkan di ukuran mega, kemungkinan besarnya itu masih normal ini bro. Karena kalau rusak, misalkan short ya, di kaki IC tegangan min plus ini akan menunjukkan nilai rendah bro, atau bahkan short konslet seperti itu. Untuk mengisi kekurangan ini saya sudah dapatkan ini Elko 2235 volt. Dan di sini 2225 volt. Jadi intinya kalian tak usah terlalu pedulikan mikronya ya. Yang pertama kita tengok adalah volt dari Elko. Karena di sini ditulis 25 volt dan ini saya dapatkan 35 volt. Itu artinya sudah lebih dari cukup. Oke, untuk latihan seperti itu. Jangan sampai menggunakan Elko 16 volt ya. Karena input tegangannya sudah di 16,5. Itu nanti bisa meledak. Oke, untuk teman-teman pemula seperti itu. Langsung dipasang saja. Ini bekas dari TV, bro. Di pot-pot TV itu di bagian tegangan ke amplinya, ke audionya, dan bagian vertikal biasanya Elko-nya seukuran 35 volt ini bro. Jadi banyak. Kalau kita mau belajar cari saja yang seperti ini bro. Biayanya murah. Kalaupun ada kegagalan itu ndak buang uang banyak gitu loh maksudnya bro. Karena untuk latihan. Kecuali kalau sudah mahir ya. Tentu saja bagus beli yang baru. Oke, yang kalian perhatikan langkah-langkahnya ya bro. Kalau kalian mengikuti terus ini nanti, kalian akan aman. Jadi cara memperbaiki secara aman itu gimana? Kalau nggak tahu, bisa-bisa malah komponen yang lain rusak bro. Dan kebetulan di sini saya belum memiliki dioda bro. Dan ini ada trafo, akan saya coba menggunakan trafo ini ya, 1 ampere. Karena di sini saya belum punya dioda 4. Dioda 4 ini sama saja dengan kiprok bro. Jadi akan saya coba dengan ini. Yang ada pinggulnya ini tanda plus ya bro. Di sini juga sudah ada tanda plus, masuk ke tegangan plus. Kita bisa tengok garis di dioda saja. Nah ini plus ini bro, ini negatifnya. Oke. Semuanya ada tandanya kak bro. Jadi belajar zaman sekarang itu mudah. PCB-nya sudah ada tanda. Di setiap komponen ada. Kemudian bagian negatifnya ke Elko simetris negatif. Kemudian CT-nya tentu dapat di pertemuan Elko ya. Sudah pasti CT. Pertemuan antara dua Elko itu loh bro. Nah setelah seperti ini kita cari jalur speaker. Oke, sebentar. Ini sudah ada speaker. Ukuran ampli-ampli seperti ini bro, itu sebetulnya ya ukurannya speaker seperti ini, sekitar 5N 4N itu. Ini biasanya di speaker aktif yang kecil-kecil itu loh. Biasanya satu set cuman 300-400 ribuan itu sudah jadi. Oke, selanjutnya ini langkah penting bro.
Jadi ketika kita mau coba ke speaker ya bro, ini tadi jalur speaker, tegangan jalur speaker ini bro ya, satu jalurnya jangan langsung kalian sambung ya, sebaiknya kalian kasih R. Karena untuk pemula kan nggak tahu IC ini tadi benar-benar masih normal atau enggak. Kalau IC-nya short biasanya kan keluar tegangan. Itu bisa merusak speaker. Maksudku gitu. Untuk antisipasi kita pasang resistor. Ya kira-kira antara 50 sampai 100 ohm lah, bro. Itu masih bisa dipakai. Atau berapapun yang penting dikasih R dulu. 10 ohm juga boleh. Tujuannya kalau IC-nya ternyata short, nanti di speaker kan bengung yang keluar tegangan. Kalau dikasih R kan aman spoolnya. Maksudnya gitu bro. Kalau speakernya bengung ya ndak usah dilanjutkan. Itu sudah pasti IC-nya rusak dan wajib diganti. Tapi kalau bersih ndak ada apa-apa, R-nya dilepas, kabelnya bisa dilangsungkan. Ini cara-cara yang simple ya, yang sangat mudah. Nggak perlu alat-alat canggih. Karena untuk latihan, untuk pemula kan seperti itu ya. Yang namanya pemula kan belum tentu langsung punya alat-alat komplit. Jadi ini cara langkah-langkah paling sederhana untuk pemula. Seperti itu tujuannya bro. Jadi saya contohkan cara yang paling simpel, gampang, dan tidak berisiko. Ini sudah tersambung semua. Tinggal cek untuk memastikan apakah masih bisa dimanfaatkan modul ini. Terlepas bisa dimanfaatkan atau enggak ya bro. Yang kalian perlu perhatikan adalah cara-cara pengecekannya. Langkah-langkah ya. Itu sangat penting ketika kalian benar-benar ingin belajar memperbaiki. Oke bro, sepertinya tidak ada masalah bro. Kalau ada masalah biasanya bengung. Kalau sudah tidak ada masalah, kita bisa mencabut resistor ini bro. Karena tidak ada dengungan, sudah pasti IC-nya benar-benar masih normal bro. Langkah awalnya tadi dicek kaki IC min plus. Hampir semua IC bisa dicek seperti itu bro. Pada kaki IC tegangan min plus itu kalau masih berhambatan tinggi, hampir bisa dipastikan masih normal bro. Oh ya, selanjutnya ini sebaiknya saya kasih input audio ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mencoba ya bro. Seperti ini normal untuk amplinya bro. Tapi di sini bagian potensonya rusak bro. Bisa dimaklumi ya, namanya juga dari rosokan.
Oke, kalau sudah seperti ini namanya berhasil, bro. Karena ini tidak bisa, untuk potensi tidak bisa dikecilkan dan gerak-gerak, bro. Jadi tinggal mengganti saja yang baru. Atau kalau kalian masih pengen memanfaatkan potensi ini ya, kalian bisa coba bongkar tutupnya, kemudian kasih oli jahit tuh loh, bro. Dikasih oli jahit biar krepek-krepek atau kresek-kreseknya hilang. Kalau sudah dikasih oli jahit atau minyak lah, itu cara paling gampang darurat lah, bro ya. Kalau yang beneran ya beli alat semprotnya, itu ada khusus untuk cleaner ya, untuk pembersih potensi ada. Tapi namanya pemula kadang kan juga nggak tahu, kadang dikasih minyak apa saja itu nggak masalah sih, bro. Yang penting bisa membersihkan kotoran. Namanya dari rosokan, ini belum pernah saya bongkar, baru saya cuci saja. Jadi kotoran di dalam potensi tentu masih banyak. Oke, intinya seperti itu langkah-langkahnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan share saya untuk langkah-langkah bagaimana memperbaiki modul-modul apa saja, terutama di bagian ampli-ampli ini tadi ya. Cara pengecekannya seperti itu, langkah-langkahnya seperti yang barusan saya jelaskan. Ini semua demi keamanan, biar kalian tidak merugi. Oke bro, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi.